Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Restianda Anitya, saya dari Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita sebuah kisah dongeng dengan judul Legenda Batang Tuaka. Alkisah pada zaman dahulu kala di daerah Indragiri Riau, hiduplah seorang janda tua bersama putranya bernama Tuaka. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk yang sangatlah kecil dan terletak di dekat muara sungai. Walaupun hidup mereka sangatlah miskin, tetapi Tuaka dan emaknya saling menyayangi satu sama lain. Nah, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, Tuaka seringkali membantu emaknya pergi ke sebuah hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, Tuaka dan emaknya pergi ke sebuah hutan yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka untuk mencari kayu bakar. Setelah mencari kayu bakar yang cukup banyak, akhirnya Tuaka dan emaknya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. "Emak, jika emak lelah, biarlah Tuaka saja yang menggendong kayu bakarnya," kata Tuaka kepada emaknya. "Tak apa, Tuaka. Emak masih kuat, nak. Lagi pula, kayu bakar yang ada padamu kan sudah banyak," jawab emak Tuaka seraya melanjutkan langkahnya. Di tengah perjalanan pulang, Tuaka dan emaknya melihat 2 ekor ular besar yang sedang berkelahi. Tuaka dan emaknya pun segera berlindung di sebalik pohon besar dan mengamati pertarungan kedua ular tersebut. Nampaknya kedua ular itu sedang memperebutkan satu benda dengan bentuk batu permata. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya pertarungan kedua ular itu pun selesai. Tuaka dan emaknya mendapati 1 ekor ular besar yang telah mati dan 1 lainnya terluka sangatlah parah. Karena mereka merasa kasihan, akhirnya mereka memutuskan membawa ular terluka tersebut pulang dan merawatnya hingga sembuh. Teman-teman, setelah beberapa hari kemudian, ular tersebut pun sembuh, tetapi ia telah meninggalkan rumah Tuaka. Alangkah terkejutnya Tuaka dan emaknya mendapati batu permata yang selama ini ular itu jaga, ia tinggalkan di dalam sebuah keranjang di dalam rumah Tuaka. "Emak, mengapa ular ini meninggalkan batu permatanya?" tanya Tuaka kepada emaknya. "Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita, Tuaka. Lebih baik batu permata ini kita jual saja dan uangnya kita gunakan untuk modal berdagang," jawab emak Tuaka dengan rasa penuh dengan syukur. Dan benar saja teman-teman, Tuaka pun setuju dengan perkataan emaknya. Sehingga keesokan harinya Tuaka berhasil menjual batu permatanya kepada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Namun uang saudagar tersebut tidaklah cukup untuk membayar batu permata Tuaka, sehingga ia mengajak Tuaka pergi ke Tamasik untuk mengambil kekurangan uangnya. Dengan restu emaknya, akhirnya Tuaka pergi ke Tamasik bersama saudagar kaya raya tersebut. Sesampainya di Tamasik, saudagar nan kaya raya itu pun memberikan uang yang sangat banyak kepada Tuaka. Dan hal inilah yang membuat Tuaka lupa dengan kampung halamannya, bahkan melupakan emaknya. Setelah ia menetap di Tamasik, ia menjadi seorang saudagar nan kaya raya. Ia memiliki rumah yang sangat megah, berpuluh-puluh kapal besar nan indah, dan juga seorang istri yang cantik jelita. Teman-teman, pada suatu hari, Tuaka mengajak istrinya berlayar menggunakan kapal besar miliknya.
Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya kapal besar Tuaka pun berlabuh di sebuah pulau yang mana pulau tersebut merupakan pulau kelahirannya. Namun Tuaka enggan memberitahu istrinya karena ia tidak ingin istrinya mengetahui bahwa dia merupakan seorang putra dari janda tua yang hidupnya sangatlah miskin. Teman-teman, di sisi lain, kabar kepulangan Tuaka terdengar di telinga emaknya. Dengan rasa yang sangat gembira, emak Tuaka pun mengambil sampannya dan mendayungnya menuju kapal milik Tuaka. Tuaka, Tuaka, ini emak nak. Emak sangat merindukanmu, Tuaka. Teriak emak Tuaka dari sampan kecilnya. Siapa gerangan wanita tua itu? Tanya istri Tuaka. Karena Tuaka merasa malu melihat emaknya yang sangat miskin mendekati kapal mewahnya, sehingga ia pun memilih untuk tidak mengenalinya. Hei penjaga, jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri. Berani-beraninya dia mengaku sebagai emakku. Teriak Tuaka kepada emaknya. Mendengar teriakan Tuaka tersebut membuat hati emaknya sangatlah hancur. Sehingga emaknya pun kembali mendayung sampan kecilnya menjauhi kapal besar milik Tuaka. Seraya sambil berdoa. Oh Tuhan, ampunilah dosa anak hamba Tuaka yang telah durhaka kepada hamba. Berikanlah ia peringatan Tuhan, agar ia menyadari semua kesalahannya. Benar saja teman-teman, tidak butuh waktu yang lama, Tuhan pun mendengar cerita Mak Tuaka. Tiba-tiba, doa Mak Tuaka pun terkabul. Tuaka berubah menjadi seekor burung elang dan istrinya berubah menjadi seekor burung punai. Kedua burung tersebut terus terbang dan berputar-putar di atas emak Tuaka sambil meneteskan air mata. Air mata kedua burung tersebut terus-menerus menetes hingga membentuk sebuah sungai kecil yang lama-kelamaan menjadi sungai yang besar. Sungai tersebut dikenal dengan nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Oke teman-teman semuanya, itulah cerita dongeng hari ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.